Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 12 Agustus 2026, hari Rabu. Yang dimana ini adalah minggu yang paling penting untuk di minggu ini. Salah satunya adalah nanti malam kita akan mendapatkan data CPI ataupun Consumer Price Index, ataupun bahasa Indonesianya adalah indeks harga konsumen atau enggak inflasi dari sektor konsumen. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain ya. Oke. Di sini saya langsung aja untuk masalah CPI dulu ya, untuk masalah apa yang kemungkinannya akan terjadi nanti malam. Jadi sekali lagi di sini yang saya refleksikan. Jadi bagi yang kemarin tidak sempat nonton live-nya gitu kan, kemungkinan CPI bakal seperti apa? Well, kalau dilihat ya, CPI nanti malam ini adalah CPI untuk bulan Juli 2026. Yang dimana di sini diperkirakan untuk inflasi inti month of month diperkirakan akan naik dari 0 ke 0,2%. Sedangkan inflasi inti tahunan diperkirakan akan flat ataupun turun sedikit dari 2,6 ke 2,5. Sedangkan yang headline inflasi month of month ini diperkirakan akan naik dari minus 0,4 diperkirakan akan naik menjadi 0,1. Sedangkan yang inflasi headline yang year on year diperkirakan juga akan flat ke 3,5 sampai 3,4, turun sedikit sama kayak yang inflasi inti. Nah, problemnya cuma satu. Secara historical kalau kita lihat perjalanan dari data CPI di Amerika untuk yang tahunan dulu ya, untuk yang tahunan yang headline ini kalau bisa dibilang masih kacau, masih sideways lah bahasanya, yang dimana kalau kita lihat selama perjalanan setahun terakhir dari tahun 2026 ini awalnya flat di 2% atau nggak under 3%. Dan tiba-tiba langsung aja pada saat pecah perang tersebut naik langsung inflasinya. Langsung naik ke 3,3, 3,8, 4,2. Jadi sekali lagi, inflasi di sini di Amerika itu sangatlah bergantung dengan harga minyak akibat situasi geopolitik di Timur Tengah. Jadi paling simpelnya adalah kalau kita lihat harga minyak ya. Harga minyak kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, lebih tepatnya kalau kita refleksikan kemarin pada saat bulan Juni ya, jadi kan keluarnya di bulan Juli. Jadi untuk di bulan lalu kita melihat harga minyak itu adalah dari bulan Juni ya, kita cek bulan Juni. Bulan Juni itu harga minyak dibuka dari harga $87 per barel, ditutup di harga di tanggal 30 Juni itu adalah ditutup di harga $70 per barel. Jadi bisa dibilang selama 1 bulan penuh bulan Juni 2026 itu harga minyak turun dari 80 ke 70. Dan yang dimana itu menghasilkan adalah CPI headline turun dari 4,23,5. Kemudian yang bulanan juga turun dari yang sebelumnya 0,5 menjadi minus 0,4. Untuk yang inflasi inti di sini sebenarnya tidak berpengaruh dengan harga gini ya, dengan harga minyak. Jadi inflasi inti lah yang sebenarnya dijadikan patokan oleh The Fed untuk masalah potong suku bunga atau naikin suku bunga. Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat dari inflasi inti yang tahunan ini perjalanannya sebenarnya sudah relatif stabil under 3% dan ini stabil di kisaran 2,5 sampai 2,8 lah bisa dibilang. Ya, jadi start dari tahun 2026 inflasi inti tahunan tuh dari 2,6, 2,5, 2,6 sempat naik sedikit ke 2,8, 2,9 tapi sekarang turun lagi 2,6. Jadi overall ini tidak pernah di atas 3% lagi selama tahun 2026. Inilah yang menyebabkan untuk masalah suku bunga potensi naik itu agak kecil. Ya, tapi sekali lagi ini kan inflasi inti ya, inflasi inti di mana itu tidak termasuk gas kalau nggak salah ya, gas, minyak dan sebagainya. Jadi untuk inflasi yang headline, yang bulanan dan tahunan, ini pasti akan berdampak lagi karena kalau kita lihat sekarang selama bulan Juli, ya dari bulan Juli itu harga minyak dibuka dari harga 70 dan ditutup itu adalah hari Jumat tanggal 31 di harga 84. Jadi bisa dibilang
Juni itu dari 87 ke 7 berapa tadi? 87 ke 70, alhasil inflasinya drop. Dan sekarang dari bulan Juli ya, harganya dari 70 ke 84. Jadi ibaratnya ini naik lagi harga minyaknya. Jadi kemungkinannya adalah dengan harga minyaknya naik lagi dari 70 ke 84 dolar per barel ya kan. Dari 70 sampai 84 dolar per barel, ini diperkirakan berarti harga minyak naik, inflasi kemungkinan akan bisa naik lagi. Nah, bagaimana untuk reaksinya nanti malam? Memang kalau diprediksikan ini pasti agak susah ya. Karena kan di sini lumayan jauh nih, terutama untuk yang inflasi headline yang bulanan. Ini dari yang sebelumnya minus 0,4, lumayan jauh nih, 0,1%, ya kan? Lumayan jauh nih, naiknya bahkan sampai 0,4 sendiri ya kan? Bahkan naiknya ini bisa sampai 0,5 itu kan dari minus 0,4. Jadi nanti malam ini jujur ini akan menjadi sektor yang sangat penting karena harga minyak kembali lagi naik selama bulan Juli. Dan ini menurut saya inflasi bakal naik lagi sih. Cuman angkanya agak sulit saya kasih petakan. Cuman kalau dilihat jika semisalnya ini harganya balik lagi ya, kalau kita berpatokan dengan yang pada saat bulan Juni sekali lagi harga minyak dari 87 ya, dari nah nih tanggal 1 ya di sini. Dari harga 87 sampai 70 itu inflasinya drop ya. Terutama yang bulanan headline itu dari 0,5 langsung 2 kali lipatnya tapi ke bawah minus. Nah, sekarang kalau semisalnya ini balik lagi dari 70 ke 84 dan kalau semisalnya balik lagi ke awal, berarti resikonya adalah untuk yang bulanan CPI headline ini bakal naik lagi antara 0,5 atau 0,4%. Minimum ini 0,3 sih sebenarnya. Ya. Jadi kemungkinannya ini inflasi bakal naik, cuman angka pastinya sekali lagi ini agak susah. Dan kalau boleh saya kasih yang dimana ini hanya mengacu pada data sebelumnya ya, dan juga harga minyak sebelumnya yang kembali lagi ke titik normal bulan Juni. Awalnya ini minus 0,4. Jadi untuk nanti malam CPI month of month headline, kemungkinan ini angkanya adalah 0,3 sampai balik lagi 0,5. Untuk yang tahunan diperkirakan ini akan kembali lagi ke 3,5% atau bahkan naik ke 3,8 menurut saya sih. Ya, 3,5 atau 38. Ya 36 sampai 38 lah. Karena kan sebelumnya ini 4,2. Jadi kalau balik lagi ke atas 4% kayaknya agak sulit sih. Tapi ini bisa salah juga ya kan, karena ini saya cuma mengacu terhadap harga minyak doang. Detailnya sih ya saya nggak ngecek. Ya, jadi untuk nanti malam berarti ini kita hajar kiri untuk cari sell posisi. Semoga aja ya, sekali lagi kalau semisalnya semua data CPI ini adalah hijau semua. Ya, atau enggak hitam dan hijau. Jangan sampai ada yang merah. Lebih baik hitam dan hijau, maka kita bisa lebih baik untuk ambil posisi sell di XAUUSD. Tapi kalau misalnya nanti malam ini keluarnya campur, ada hitam, ada merah, ada hijau, itu bakal pusing sendiri. Dan kalau misalnya ini nanti keluarnya justru merah, ya kan, wow, market akan luar biasa sangat reaktif, yang dimana sekali lagi harga minyak tidak akan berpengaruh terhadap harga inflasi lagi. Cuman itu kayaknya agak berat sih. Ya, tapi siapa tahu ya kan, kayak kemarin aja data NFP-nya diperkirakan akan naik, ternyata yang keluar itu minus 23.000. Apa nggak gila itu ya? Jadi kalau misalnya nanti malam di sini itu sangat luar biasa terbalik angkanya kayak pada saat NFP, wah, itu agak lucu sih. Tapi kalau saya pribadi ngelihat angkanya ya, sekali lagi as a disclaimer, ini saya pribadi menurut saya bulanan itu range-nya 0,3 sampai balik lagi 0,5. Untuk yang tahunan range-nya 3,6 sampai 3,8%. Nah ya, itu doang sih misalnya saya lihat di sini. Sisanya sih untuk yang core CPI saya kurang tahu sih berapa nanti ya. Oke, sekarang kita kembali lagi untuk dianalisa technical. Oke, ini sebenarnya tidak berubah. Daily tetap masih sama, intact, yang dimana market juga sudah reaksi ya, sudah mendapatkan reaksi dari area supply di sini di harga 23 sampai 4515 ya kan, yang dimana itu adalah area supply atau nggak base dari daily, sudah kena dan kemudian reject juga.
Dan ini marketnya juga sudah melakukan retest dari 4375 selaku resistance become support. Jadi kalau dilihat dari price action daily, sebenarnya di sini itu belum bisa mencerminkan apakah ini beneran akan drop nanti malam atau tidak. Ya, ini belum mencerminkan apapun sebenarnya. Karena kalau seandainya nih ya, dalam kurun waktu berarti lagi berapa jam ya CPI ya? Nah, ini kan CPI-nya jam setengah 9 WITA atau enggak jam setengah 8 WIB. Berarti lagi berapa jam dari saya recording ini ya? Berarti diperlukan adalah sampai jam lagi 11 jam ya. Lagi 11 jam dari saya recording sekarang ini. Jadi kalau lagi 11 jam ini marketnya naik ya, kayak plan saya kemarin yang dimana ini dia naik kena 4470, kemudian keluar CPI-nya jebret beneran hijau semua, ini bakal langsung turun ke bawah. Tapi tidak menutup kemungkinan dia cuma naik lagi, dia tidak nge-sweep high yang ada di sini ya, dia tidak sweep, dia hanya naik lagi untuk sampai ke area 4427, 4430, keluar CPI data hijau, ini bisa langsung ke bawah. Tapi kalau misalnya ini dia naik dan naik CPI merah, langsung sih 4,5 itu tidak akan tidak akan lama kenanya. Ini langsung instan jebret tegak lurus 4,5 itu pasti kena. Kalau sampai CPI nanti malam ini merah semua. Ya, CPI nanti malam ini merah semua, jujur ini bakal sulit. Tapi kalau misalnya justru ini yang saya bilang tadi adalah hasilnya hijau, dia naik sampai kena ini, dia tidak sweep di sini dan kemudian dia drop, wah itu bakal enak. Atau enggak ya udah ya plan kayak kemarin. Yang dimana itu adalah dia naik kena 4470, CPI keluar drop. Itu enak sih. Ya walaupun ya lagi 11 jam itu memerlukan kekuatan 600 pip lagi. Ya mengingat ini sekarang masih sesi Asia, yang dimana nih kalau dibilang sesi Asia ini ngegas naik ya kan. Sesi London biasanya agak flat. Semoga sih enggak juga ya. Semoga ini sesi Asia naik, sesi London naik, sesi Amrik lebih tepatnya sesi pre-New York ya, mendekati sesi pre-New York itu adalah mulai stabil. Karena sekali lagi ini sekarang harga kan di 4395, naik sampai ke 4470 memerlukan kekuatan lagi 600 pip. Dan hari ini pun kenaikannya baru 0,60%. Ya, jadi sebenarnya masih ada ruang gerak sampai ke 4470, hanya saja ini dibatasi oleh waktu, ya kan? Terkecuali ini ya, setiap 1 jam nih dia naik, 1 jam naik, atau enggak candle 4 jam itu 2 candle 4 jam dia naik. Wow, itu bakal enak sih. Ya, jadi biasnya ini bisa aja kayak kemarin ya kan, kena 4470 kemudian dia drop jauh, bisa. Oke. Jadi kalau dibilang dari segi daily sekarang gimana 4375 ini? Memang ini sudah breakout 4375, ini juga sudah retest dari change of character. Ya, ini tinggal sampai mana batasnya, itu aja sih. Jadi kalau misalnya dia mungkin nabrak, ya sekali lagi nggak nyampe 4433 dan keluar CPI hijau dan dia putar balik dan flip bearish, berarti ini akan mengkonfirmasi adanya tekanan jual ekstrim, dan berarti dari segi daily akan bersiap untuk melakukan yang namanya bearish retracement. Ya, ingat daily ini adalah masih sangat luar biasa bullish, tidak ada obat dan tidak ada koreksi sama sekali dari segi daily. Indikator pun mengatakan stokastik sudah diam di zona overbought dan secara RSI juga dia ini sekarang di area 67. Apakah ini berarti potensialnya masih bisa lari? Ya, ini masih bisa lari sebenarnya, cuman kalau dari segi daily jarang banget dia itu diam di atas overbought kalau marketnya lagi normal. Ya, jadi kalau marketnya lagi normal itu jarang banget kita bisa melihat daily itu stokastiknya diam di zona overbought. Ini kalau marketnya normal ya, kita tidak berbicara pada saat market terus membuat all time high selama bulan September kemarin dan pada saat Januari 2026. Ini kita bicara market normal, bukan masalah sentimen yang awur-awuran gitu kan ya. Jadi biasanya ketika dia sudah kena overbought dia akan turun, retrace, kena overbought, retrace, turun dan sebagainya. Contoh market sudah normal tuh ya udah kayak begini. Ya, ketika sudah dihancurkan di sini, marketnya balik lagi overbought di sini, ya overbought, kemudian turun, balik lagi overbought lagi, turun lagi ke bawah. Dan ini pun sudah overbought, seharusnya dia bisa turun lagi ke bawah.
untuk retracement, ya kan? Karena daily ini adalah tetap ini time frame-nya adalah bearish lagi, bullish ya, sorry. Oke. Jadi ingat ini sekarang 4,5 sebagai target paling maksimum yang bisa saya infokan untuk hari ini. Lewat 4,5 ya udah ini 4580. Lewat 4580 besok lah kita lihat bakal seperti apa ya. Sekarang kita ke H4. Well, H4 bagaimana? Ya udah, H4 masih sama, bullish tidak berubah ya kan. Yang dimana ini marketnya masih respect terhadap H4 bullish fair value gap di sini. Jadi kalian bisa lihat ya, kekuatan H4 bullish fair value gap itu selalu di respect sama market. Ini adalah ketika market tuh menciptakan momentum sangat ekstrim. Ya. Fair value gap H4 retest naik, fair value gap H4 bahkan yang sekecil ini aja ya. Retest naik, kemudian di sini fair value gap H4 retest dan naik. Nah, ini semuanya kalau dibilang ya sudah retest bagus ya kan. Retest juga bos dari time frame H4 ya, ini tinggal marketnya lari aja sih sebenarnya. Sekarang kalau kita cocok logi, apakah dia benar sudah bisa berhenti atau tidak? Ya, kalau kita lihat berdasarkan historinya terakhir dari hari Kamis minggu lalu. Ini ketika dia turun retrace sampai sini 4221, ini kan naik sampai ke 1618 kemudian dia turun ya kan. Dan kalau kita ukur dari sini sampai sini dia kena 38,2, dan kalau kita balik dari sini sampai sini dia juga kena 1618 ya, ekstrim dikit sampai supply 200% kemudian dia turun. Dan kalau kita balik dari sini sampai sini ini juga sudah kena kayak kemarin sore ya kan, di 61,8 di 4360, dan ini sudah bergerak naik lagi. Dan kalau dibalik ya udah, ini bakal naiknya sampai mana? 1272 minimal, dan range-nya sampai 1618 di 4483. Dan ini juga H4 4470 adalah sebagai support become resistant, dan di sini juga ada satu area supply yang gede di sini. Oke. Jadi kalau dia naik dan naik terus ngambil previous daily high di 4435, ya udah targetnya bakal sampai sini. 4456, 1272 dan 1618 4483. Ya. Ini adalah pergerakan H4 yang kecil. Secara swing tetap ini tidak ada retracement secara H4. Oke. H4 tetaplah bullish, tidak berubah. Marketnya sudah melakukan breakout structure. Ini tinggal marketnya naik aja di sini ke atas ya kan, untuk melakukan breakout structure yang baru. H4 juga masih sama, yang dimana kemungkinannya adalah marketnya bisa aja membuat multiple bearish divergence. Multiple bearish divergence ini bakal menjadi luar biasa valid ya. Ini kalian bisa lihat H4 di sini sudah mulai menyerah dia untuk naik ya. Jadi kalau dia ini naik lagi dikit buat bos, kemudian ini gagal ngebuat high yang lebih tinggi daripada stokastik dan juga RSI, 3 kali bearish divergence di sini, 3 kali gelombang ya kan. Ini kan baru 1, 2 gitu kan, ini yang ketiga nih. Ini mau jadi yang ketiga nih sebenarnya. Kalau sudah ada 3 gelombang seperti itu, wah marketnya bakal luar biasa drop ekstrim. Dan kalau misalnya juga didukung oleh data CPI yang hijau, itu bakal kencang luar biasa turunnya. Ya jadi hati-hati aja ini. Ini jujur kalau ingin cari buy masih bisa, cuman tetap targetnya menurut saya tidak bisa terlalu jauh lagi sih. Apalagi dengan data CPI nanti itu kita perlu melihat juga bakal seperti apa. Ya, oke. Itu H4 masih tidak berubah. Kalau marketnya ingin melakukan breakout structure di atas, berarti ini change of character akan pindah ke sini. Kalau ya kan, jadi kalau misalnya dia itu breakout structure di atas, change of character pindah ke sini. Tapi kalau dia belum breakout structure di atas, ya udah, ini masih di sini. Oke? H4 seperti itu masih sama. Sekarang kita ke H1. Secara H1 ini masih bullish ya, ini tetap H1 ini adalah bullish karena H1 itu masih tegak lurus naik ke sini. Ya. Dan ini marketnya adalah ya udah, H1-nya dia ngebuat high, low, ini tinggal membuat higher high aja. Masih sama kok, ya. Mungkin internalnya yang mulai sudah berubah, ya kan. Dan saya pribadi pun ini marketnya kena break even sih kemarin, ya kan. Jadi kalau yang live stream kemarin ini kan ada sempat buy di 4360 ya kan. Nah ini kemarin malam dini hari tadi sih kena break even, ini break kali. Tapi nggak tahu deh, kayaknya sih enggak ya.
Kena atau enggak sih? Kayaknya sih enggak sih. Jadi ya bentar, ini saya ada posisi ini soalnya. Bentar ya, saya ada posisi soalnya. Saya mau parsialin dulu. Oke. Ini parsialkan dulu. Sudah 100 pips soalnya. Oke. Kemudian H1 kalau ingin cari buy di atas bagaimana? Kalau dilihat sekarang ya, kita mendapatkan range area sebenarnya kisaran 4395 sampai 4400 sih. Jadi range area ini akan menjadi area resisten di time frame H1. Ya, ini merupakan H1. Saya nggak bisa kasih kasih garis, lebih baik saya langsung kasih area aja. Areanya ini dari sini ya, ujung candlenya ini sampai bagian atasnya ini adalah 4400. Nah ya, ini. Jadi kalau H1 bisa jebol dari tembok resisten ini, ya berarti ini marketnya akan lanjut bergerak naik terus sampai melakukan breakout structure di atas. Jadi apakah bisa buy di atas di sini? Bisa aja ya, yang dimana berarti kalian tunggu H1-nya melakukan breakout structure di sini secara internalnya. Internal sekarang secara H1 awalnya adalah kalau ini paksa per satu candle ya, low, lower high, lower low, lower high, bukan lower high, high, ini low. Kalau dia bisa break di atas di sini, berarti ini akan menjadi breakout structure secara yang kecil. Maka yang kecil bahkan bisa seperti ini. Jadi tunggu ini breakout structure, nanti kalian cari retestnya ya kan. Tunggu dia breakout structure di atas, retest resistance income supportnya. Nanti kalian bisa cari buy target sampai bos atau enggak target sampai ke 4470 ya, terserah lah, boleh. Boleh lah, yang nggak masalah juga. Oke. Seperti itu, H1 tidak berubah. Untuk masalah support H1 sekarang sebenarnya sih lebih baik pakai support H1 sih di sini ya, di 4360 sih. Kayak kemarin ini kan sempat jebol ya kan, sempat jebol tapi ya udah dibanting dengan bullish engulfing, dia balik langsung terbang ke atas dan kemudian divalidasi lah di 4361 di sini kemarin malam jam 2 nih. Berkali-kali sih, saya kira ini bisa langsung terbang jauh ya kan. Ternyata ini beneran juga. Di sini fair value gap H1 itu membuat marketnya morat-marit bolak-balik. Ya. Jadi ini 4361, 4360 menurut saya adalah di time frame H1 aja sih. Oke, resistannya adalah ini, tembus daripada itu ya udah langsung bos. 15 menit. Nah, tadi kenapa saya katakan saya ada open posisi buy? Saya ada open posisi buy kenapa? Ya karena 15 menitnya itu baru bullish beberapa menit sebelum saya recording. Ya. 15 menit perjalanannya adalah dia ngebuat low, lower high, lower low, ya kan, lower high, lower low, higher high. Kemarin sore sudah saya infokan kalau kalian ingin cari buy ketika melakukan retest change of character 15 menit, bisa. Kemudian dia naik ya kan, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, lower low, lower high. Sudah ada change of character ya kan, lower low, lower high. Mana nih paling tinggi nih? Sini sih kayak tadi ya. 67 di sini 5. Oh ini ya, lower high dan lower low, higher high. Berarti kan sudah ada change of character di sini. Jebret tuh ya kan. Di situ change of characternya. Sini change of character, market sudah dengan body candle close. Di sini ada satu fair value gap 15 menit ya kan. Retest, ambil buy langsung. Dan sudah ini langsung naik sih, sudah naik sampai ke resistance H1 lagi ya udah. Saya udah langsung parsialkan dan sudah langsung break even. Nanti kan saya cari buy lagi sama dengan plan yang kayak tadi, yang dimana tunggu dia jebol, retest, konfirmasi, baru cari buy. Jadi sekarang ini semua time frame adalah back to bullish lagi. Kalau ada yang mau buy di area 4395, 4397 sampai 4400, ini merupakan area buy yang sangat tidak bagus. Ya, lebih baik ini adalah sama plannya kayak tadi, mau menunggu H1 break atau mau menunggu 15 menit, ya itu terserah kalian.
Intinya adalah kalau dia jebol di atas 4405 itu bisa langsung naik harganya kalau memang momentumnya masih ada. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Ini kan masih di sesi Asia, yang dimana tendensinya ini masih bisa lari sampai jam 1 tengah jam 2. Tapi bisa aja nanti pada saat sesi London justru mandek. Nah, kalau dia mandek, diam di tempat, lihat juga di mana dia berhenti. Kalau misalnya dia tembus 4405, retest dan naik dan tidak sampai lebih tinggi dari 4433 di sesi London, itu bakal kacau sih. Kacau sekacau-kacaunya. Ya, kacau sekacau-kacaunya. Oke. Jadi kalau ada yang ingin cari buy lagi tambahan, ini seperti biasa. Dan kalau ada yang ingin cari sell, saya sih lebih prefer di 4470 ya. Sampai 4480 sesuai Fibonacci yang tadi ya kan nih, Fibonacci yang tadi nih. Dari sini sampai sini. Nih kan tuh, 1272 di 4456. Dari 4456 sampai 4483, tengah-tengahnya ini adalah 4470. 4470 kalau dicari ke belakang ini merupakan bisa dibilang sebagai area order block. Ya. Ini bisa dibilang sebagai area order block nih. Kalau lebih kecil lagi per 15 menit tuh di sini. Kalau pakai versi 1 jam ya udah di sini. Ya, kalau versi 1 jam dari sini sampai sini. Sampai atas nih ya. Tuh, sampai atas nih. Tuh. Lihat ya, ini merupakan zona order block yang bagus kalau misalnya marketnya nurut untuk masih terbang ke atas, ya kan? Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa hari ini. Jadi bersiap aja kalian semua di sini untuk pantau ini marketnya. Ini CPI-nya jam 8:30 malam WITA atau enggak jam 7:30 malam WIB. Dan ini akan menjadi target penting bagi The Fed. Apakah akan ada skenario untuk suku bunga bakal dipotong, dinaikkan, atau tidak ada diapa-apain. Karena untuk sekarang probabilitas untuk masalah kenaikan suku bunga, potong suku bunga di bulan September bulan depan ini sekarang adalah probability-nya itu stabil di 52 dan 47. Kemarin kan 50 49, sekarang ini 52 dan 47. Ini masih agak stabil. Jadi nanti malam ini bakal bisa berubah yang mana yang menang. Apakah 3,5 dan 37 atau 37 dan 4%. Oke. Jadi kalau kalian ingin trade hari ini, perhatikan bahwa kalau kalian ingin trade, kalau bisa sebelum CPI, sebelum sesi New York, kalian sudah clearkan posisi. Dan sekali lagi, kalau kalian ada yang ingin gambling masalah news CPI, literally gambling, ya udah 2 akun. Kita tidak bisa menggambling dengan 1 akun, ajar atas ajar bawah, nggak bisa. Lebih baik siapin 2 akun, siapin 2 MetaTrader kalau bisa. 1 itu adalah buy only, 1 itu adalah sell only. Jadi kalian buat itu hamin 1 menit posisinya, atau nggak hamin 2 menit kalau dikasih open sama brokernya ya kan, karena terkadang ada yang mau hamin 1 menit itu tidak dikasih buka sama brokernya. Oke, kalau ada yang mau seperti itu boleh, atau enggak kalian ingin cari posisi berdasarkan market structure ya kalian tunggu minimal 15 menit sebelum news, structure-nya itu seperti apa, apakah dia sudah di atas 4450 menuju 4470 potensi sell, atau dia justru ke bawah jauh gitu kan di 4400, atau ya seperti apalah, tergantung market nanti seperti apa. Oke, jadi hati-hati sekali untuk hari ini. Lebih baik kalau kalian ingin skip nggak masalah, kalau kalian ingin trade pada saat news juga it's okay. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Thank you semuanya, dan terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.